Ya saudara, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan sesi dialog dengan topik Perspektif Indonesia Mempertahankan NKRI dan buku penanggulangan narkoba. Jadi NKRI itu bukan hanya batas wilayah, tapi juga ada hal lain termasuk kekerasan dan narkoba. Ada apa kaitannya itu, nanti kita akan bahas dengan dialog dengan Bapak Brigjen Polisi Parasiat Simanung Khalid SHMH. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan puisi ya. Sebuah puisi yang akan diantarkan oleh Andina Elok Puri Maharani SHMH. Narkoba dan tawuran No. Karya Brigjen Parasiat Simanung Khalid. Negaraku Republik Indonesia tercinta diproklamasikan 17 Agustus 45. Bangsaku dibesarkan dalam kancah perjuangan membangun, mempertahankan kemerdekaan. Kedamaian dan ketentraman dambaan bangsa. Gotong royong dan kerukunan, jiwa dan budayanya. Mengapa memudar membawa bencana, bandar pengedar narkoba mencari mangsa? Pertikaian, perkelahian dan tawuran pun terjadi, membuat anak bangsa menjadi sakit, merintih. Pengangguran, kemiskinan, pengungsian pun terjadi karena saudaraku mudah saling berselisih. Di sana, sini, tumbang generasi penerus bangsa, korban narkoba, tawuran, dan anarkis. Rakyat lapar, takut, sengsara dan menderita. Sekarang waktunya sadar dan hentikan menangis. Hai bangsa pejuang, bersatu padulah atasi penderitaan. Satukan tekad berantas pengedar narkoba. Hentikan pertikaian, anarkis dan tawuran. Ciptakan damai, tertib, aman. Negeriku sejahtera. Diciptakan di Jakarta 8 Desember 1999. Iya. Terima kasih Andina yang telah mengantarkan narkoba dan tawuran. No. Iya. Sudah terbuka sedikit sih dari. Benar. Terima kasih. Ya, terima kasih Andina. Kaitan antara NKRI dengan narkoba dan juga tawuran. Kalau selama ini kita mindset kita berpikir bahwa NKRI itu terkait dengan kedaulatan batas wilayah. Ternyata
Pak Parasian membawa paradigma baru. Ada juga kaitan dengan narkoba dan tawuran. Bisa jelaskan lebih lanjut, Pak? Iya. Ini mengapa puisi ini saya ciptakan? Karena kondisi bangsa Indonesia pada tahun 98 kan mau menurunkan Orde Baru. Jadi setahun setelah ini setahun setelah reformasi itu, Pak, ya. Tahun 99 ada gejolak nasional kan. Betul. Bahkan presiden kita pada waktu itu Bapak Gus Dur Abdurrahman Wahid menyampaikan bahwa banyak perwira tinggi Polri dan TNI merekomendasikan supaya peredaran narkoba meningkat dan tawuran anarkis meningkat. Nah, itu Kapolri memerintahkan untuk mengadakan analisa terhadap kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Ternyata di dalam analisa dan evaluasi kesimpulan yang diambil oleh Mabes Polri itu bahwa narkoba dan tawuran 5-10 tahun mendatang akan terjadi meningkat tajam dan membuat bangsa Indonesia semakin menderita. Itu narkoba, tawuran, dan anarkis. Jadi saya ciptakanlah itu untuk menjawab. Gepenta itu. Ciptakanlah puisi itu. Dan Gepenta belum ada waktu itu, Pak. Dan dicanangkan Kapolri lah gerakan nasional peduli anti narkoba dan tawuran. Ya itu. Baik, kalau kita menyimak puisi tadi dikaitkan dengan kondisi kekinian bangsa, seberapa besar penggerogotan dari taruhlah narkoba dan tawuran terhadap eksistensi bangsa kita. Kita tahu bahwa itu besar sekali. Namun apa yang menjadi poin penting untuk kita beri perhatian bersama tentunya, Pak? Ya, sebetulnya ini mendunia ya, globalisasi narkoba ini yaitu bahwa seluruh dunia merasakan, bahkan sampai 248 juta penduduk bangsa dunia yang menjadi korban pengguna narkoba, budak narkoba ini. 248 juta, termasuk Indonesia 5 juta. Yang paling besar adalah Amerika, 47 juta. Dan negara-negara Asia. Ini mulai sebetulnya sebelum Masehi itu sudah dikenal dengan obat. Obat itu obat bius. Sehingga kalau orang berperang pada waktu itu sebelum Masehi itu diambil daun koka, dioleskan supaya jangan merasa sakit. Menjadi dunia masih makin baik, meningkat teknologinya dan ilmu pengetahuannya, itu dibuatkan menjadi morfin. Jadi orang yang mau dibedah harus disuntik morfin dulu supaya jangan merasa sakit. Tetapi ini sebagian besar dimanfaatkan oleh orang-orang untuk meraup keuntungan. Nah, ini dari segi ekonomi dia melihat bahwa ini perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi pribadi maupun kelompok. Terjadilah penyalahgunaan narkoba itu. Sehingga PBB mengambil suatu inisiatif, dibuatkanlah deklarasi mengenai undang-undang narkoba untuk seluruh dunia. Sehingga dianut oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia. Maka Indonesia menerbitkan undang-undang tentang narkotika dan psikotropika. Begitu ceritanya ini. Ini saya menarik juga nih, Pak. Saya baru tahu bahwa sejarah narkoba itu dimulai dari sebelum Masehi, Pak, ya. Iya. Tapi begini, Pak. Saya sih melihat tidak ada hubungannya. Cuma mungkin Bapak memiliki data lain. Adakah keterkaitan antara tawuran dengan narkoba? Ya, itu sangat korelasinya sangat tinggi. Ya, biasanya orang mau tawuran minum minuman keras dulu. Itu juga zat adiktif berbahaya lainnya. Tetapi yang paling banyak ada orang yang minum ekstasi dulu, sabu-sabu dulu supaya dia kuat. Paling tidak minum bir. Ini jadi minum bir ataupun minuman keras supaya dia melayang-layang, supaya
melakukan perbuatannya itu tidak dinilai oleh dirinya sendiri bahwa itu adalah salah. Bahkan dia bisa memakan ekstasi supaya lebih kencang, lebih kuat dia. Dan tidak capek dia berdiri yang unjuk rasa dari pagi sampai sore. Sama dengan bintang-bintang film kan. Orang-orang artis itu kan banyak yang begitu. Supaya dia mulai pagi sampai malam, dia bisa melakukan kegiatannya, dia makan ekstasi. Tapi itu hanya sesaat. Pada satu ketika nanti dia akan ambruk dan menjadi jatuh. Ya. Pak, mengenai upaya kita untuk mempertahankan keutuhan NKRI ini, tentu stabilitas bangsa secara keseluruhan itu juga sangat berpengaruh. Jika ada muncul konflik-konflik dari daerah, tentu ini juga sangat berpengaruh besar terhadap kesatuan NKRI. Bagaimana Bapak melihat kondisi-kondisi konflik-konflik itu dikaitkan dengan pilar bangsa, Bhinneka Tunggal Ika? Nah, bagaimana? Apakah itu merupakan salah satu ekspresi ketidakpuasan terhadap kondisi bangsa kita saat ini dari masyarakatnya? Bagaimana Bapak memandang hal ini? Pilar utama bangsa kita kan sudah ditentukan bahwa Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, dan kebinekaan kan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kelihatannya memang sejak tahun 98 sampai dengan 2011 itu begitu banyak peristiwa-peristiwa tawuran dan anarkis, termasuk dengan toleransi beragama.